Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah untuk kesempatan kali ini kita semua tentunya dapat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tanggapan. Bahwasanya pada video pembelajaran kali ini saya akan menjabarkan dan menjelaskan kompetensi dasar, yaitu tentang 4.8 mengungkapkan kritik, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulisan dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini yaitu merancang dan menulis teks tanggapan berupa pujian dan kritikan. Selanjutnya dari segi pengertian, bahwasanya teks tanggapan itu merupakan teks yang berisi pendapat berupa pujian atau kritik. Kemudian apa yang kita puji dan apa yang kita kritik bisa berupa suatu peristiwa, fenomena, karya, atau mungkin dalam bentuk ucapan ataupun mungkin perbuatan seseorang. Selanjutnya, teks tanggapan dapat berfungsi mengakrabkan pelajar dengan sikap apresiatif dan kritis. Tanggapan dapat berupa persetujuan, pujian, ketidaksetujuan, dan kritikan. Hal-hal yang dapat dijadikan teks tanggapan bisa dalam bentuk peristiwa bersejarah, dalam bentuk buku, dalam bentuk karya seni seperti halnya lagu, mungkin drama, atau mungkin karya-karya seni lainnya, atau kita juga dapat mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah yang terjadi pada saat ini. Menyimpulkan informasi isi teks tanggapan yaitu terdiri dari 3 bagian, di antaranya yang pertama membaca paragraf dengan seksama, yang kedua menentukan kalimat utama atau kalimat pokok setiap paragraf, yang ketiga membuat kesimpulan. Selanjutnya ciri-ciri teks tanggapan seperti halnya sudah dijelaskan, bahwasanya ciri-ciri teks tanggapan itu yang pertama objektif, yang kedua sopan, yang ketiga terdapat kelebihan dan kekurangan. Kemudian pada teks tanggapan juga memiliki 3 struktur, di antaranya ada konteks, ada deskripsi, dan penilaian. Konteks merupakan teks yang berisi pernyataan umum atau penjelasan tentang hal, peristiwa, atau objek yang akan disampaikan atau ditanggapi oleh penulis. Sedangkan deskripsi merupakan bagian yang berisi tentang alasan yang mendukung pernyataan atau menolak pernyataan. Yang ketiga yaitu berisikan tentang penilaian, bahwasanya penilaian ini merupakan kata-kata yang mengungkapkan penilaian berupa pujian atau kritikan. Selanjutnya jenis-jenis kalimat teks tanggapan, seperti halnya ini bisa dalam bentuk persetujuan, dalam bentuk penolakan, dalam bentuk pujian, dalam bentuk sanggahan, dan dalam bentuk kritikan. Kemudian informasi penting dalam teks tanggapan lainnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggali informasi penting dalam teks tanggapan itu. Bahwasanya dengan memahami gagasan pokok atau inti dalam paragraf yang bersifat umum dan mencakup isi sebuah paragraf. Ciri-ciri kebahasaan teks tanggapan yang pertama, mengandung kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada kata lain yang telah digunakan sebelumnya sebagai pengganti dari kata aslinya. Seperti halnya contoh, rujukan hal, ini, itu. Rujukan orang, dia, ia, dan mereka. Contohnya, tadi pagi adik bangun kesiangan, ia terlambat masuk ke kelas. Kemarin saya membaca novel Harry Potter, namun itu sangat menarik sehingga saya tidak bisa berhenti membaca. Dina tinggal di Jalan Bunga. Di sana ia tinggal bersama orang tua dan kakaknya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kalimat aktif.
Kalimat aktif ialah kalimat yang subjeknya melakukan suatu perbuatan seperti apa yang dijelaskan pada predikatnya. Maka predikat dalam kalimat aktif merupakan kata kerja atau verba yang berimbuhan me, ber, atau tidak berimbuhan awal. Contoh, orang tua harus menemani anaknya saat menonton televisi. Orang tua termasuk subjek, menemani predikat, anaknya objek, saat menonton televisi merupakan keterangan. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata tugas. Banyak menggunakan kata tugas yang menyatakan hubungan gramatikal yang tidak bisa digabungkan dengan imbuhan atau afik dan tidak mengandung makna leksikal. Contohnya ke, di, dari, oleh, atau preposisi, karena, sehingga, bahwa, dan lain-lain. Ciri selanjutnya yaitu menggunakan kata konjungsi. Kata konjungsi intrakalimat adalah kata sambung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat dalam satu kalimat. Contoh kalimat dengan konjungsi intrakalimat yaitu si gajah berlarian tanpa arah, tetapi tikus-tikus itu tetap mengejarnya. Kata konjungsi antar kalimat adalah kata sambung yang digunakan untuk menyambungkan dua kalimat yang saling terkait. Contoh kalimat dengan konjungsi antar kalimat yang pertama, jerapah membutuhkan banyak bantuan untuk memperbaiki rumahnya. Oleh karena itu, ia mendatangi si tikus dan meminta bantuannya. Ibu tupai meminta anak-anaknya membagi rata apapun yang dimiliki. Akan tetapi, kita tidak mau membagi makanan itu kepada adik-adiknya. Langkah-langkah menyusun teks tanggapan yang itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, menentukan tema teks tanggapan yang akan disusun. Yang kedua, mengembangkan tema menjadi ide pokok atau gagasan pokok. Yang ketiga, menyusun ide atau gagasan pokok menjadi kalimat yang urut dan logis. Yang keempat, mencermati dan meneliti teks yang disusun agar sesuai dengan KBBI. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah saya jelaskan, kalian dapat memahaminya dan dapat bermanfaat tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.